Kati. Iya. Salah satu ahli kasfi. Di sini ini dulu tempat petilasan istirahatnya Raja Majapahit yang lari ke Belambangan informasinya. Sehingga menurut ahli ahli kasfi, di sini ini banyak permata-permata yang nilainya bukan hanya ratusan juta, tapi miliar permata. Jadi kalau sampean mau tirakat di sini, bisa dapat permata itu. Syaratnya apa? Nah, tirakat dulu. Tirakat. Ini ada tanaman ya, ini ada apokat, tanaman apokat. Ya karena masih kecil tentu supaya tidak membazir lahannya sehingga ditanami pohon. Ya pakai. Ini gimana? Sudah duduk. Dia duduk. Iya tak apa. Ayo. Yang sana ke sana. Bapak ini. Foto ya dulu ya. Foto. Lu di manung tengah ambil. Aduh. Lagi tak? Perlu diketahui kenapa saya pakai baju Lasisnu. Saya ini pengurus Lasisnu PBNU. Ya, pengurus Lasisnu PBNU, dulu mantan ketua Basnas. Ya mohon maaf kalau ada yang bukan non NU. Ya masa sekolah di Haji Ahmad Sinting itu benci NU kan enggak kan? Yang namanya Ki Ahmad Sinting itu dulu Rais Am PBNU. Nah, Lasisnu ini di periode 2002-2027 itu sudah diaudit pencapaiannya pengumpulan dan pendistribusian 2,3 triliun. 2023 ya kemarin naik ke 3,5 triliun. Tapi kan kita berpikir seluruh dunia. Seperti ke Palestina. Di Palestina itu kemarin ratusan miliar yang bisa kami kumpulkan. Dan teman kami hari ini ke Yordan untuk mengurusi pendistribusian bantuan karena mungkin ada sekitar 30 miliar yang belum disalurkan ke Palestina. Jadi kalian walaupun dari fakultas agama seperti saya dulu di dakwah cuma S2-nya tarbiyah. Nah, pendidikan ya. Artinya sampean harus punya semangat. Intinya orang itu harus punya semangat, skillnya terus dikumpul. Nah, ini contoh tanah yang tidak produktif dulu, tanah kering kan, karena tidak ada aliran air kan, sehingga tanda hujan. Tapi dengan semangat petani, airnya itu nampil dari sungai. Kalau musim hujan ini sudah enak ya. Kadang-kadang ditanami kates, ditanami ditanami lombok, macam-macam tanaman yang ada di sini dan itu menghasilkan. Nah ini saya kasih nama permata Majapahit. Kalau anak-anak PMI atau anak-anak Coma, kemudian KSI yang pernah mengadakan pelatihan Mapaba, biasanya kumpul-kumpul di sini.
Kalau renungan malam jam 12 malam ke atas karena dekat dengan kuburan, sehingga bakar-bakar api unggun di sana. Iya, Pak. Itu dulu pernah Majapahit ke Belambangan gitu. Nah, dulu di waktu COVID karena saya itu dulu ngajar di Verdi ya, Verdi di Fakultas Syariah. Saya tidak mau ngajar itu kalau tidak tatap muka online. Kadang-kadang tinggal tidur sama mahasiswa. Ketika saya ngomong sendirian sudah, saya panggil mahasiswanya, bilang, "Anu Pak, lagi ngantar ibu, anu Pak tidur." Aduh, perasaan saya. Akhirnya saya ngajar di sini. Jadi tatap mukanya di sini. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Nah, saya biasa melakukan capacity building kepada mahasiswa di UNED di berbagai perguruan tinggi. Biasanya kalau tidak di sini, saya ajak ke pantai untuk capacity building, diajari keberanian. Di situ kalau mahasiswa. Nah, perlu diketahui, kampung SDGs ini sudah ditempati oleh berbagai perguruan tinggi baik di Jawa maupun luar Jawa. Rata-rata mereka itu di sini bermalam 1 bulan 2 bulan. Nah, itu ada kewajiban. Kalau di sini satu kewajibannya harus khatam habis arba'in an-nawawiyah. Nah, itu wajib atam ba'da subuh harus baca di hadapan saya. Anak mahasiswa yang ada di sini. Kalau PPL itu bukan enak, tidak seperti anak-anak pondok. Karena anak pondok itu rotok ruwet gitu karena merasa sudah belajar. Jadi anak-anak yang umum yang dari UNED, dari Unibra, UNED yang tidak pernah mondok-mondok itu senang Bu. Nah, yang kedua kewajibannya saya didik sholat tahajud. Itu sholat subuh berjemaah supaya menjadi orang kaya. Gitu. Jadi kalau ada di sini ini saya pernah wanti-wanti, ya oke, saya terima, tapi sampean harus mengikuti program-program saya seperti ini. Gitu. Jadi mungkin jenengan nanti mau PPL, di sini ada PAUD, di sini ada SD, ada SMP, ada SMK, ada aliyah, ada madrasah ibtidaiyah di lingkungan kawasan kampung SDGs ini. Monggo tidak apa-apa, bisa menempati di rumah saya. Gitu. Nanti setelah ini bisa foto-foto di lokasi sekretariat gantian. Nah, sudah ada yang mau ditanyakan? Monggo ada Pak Subron. Apa? Iya. Ngambil airnya dari sana. Sekarang alhamdulillah sudah dibantu oleh dinas, ada mesin, kemudian ada pipa besar. Kalau tidak pakai mesin tradisional biasa, jadi pakai plastik, diambil manual. Nah, artinya petani itu petarung. Petani itu tidak pernah menyerah. Dia harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang halalan thayyiban. Semua karena ingin jadi guru semua. Ya tak cukup. Saya ini sambil tahu, saya alhamdulillah di SK menjadi ketua lembaga konsultasi LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum PBPGRI. Nah, jadi saya ini membawai seluruh perguruan-perguruan tinggi dan sekolah yang ada di bawah naungan PGRI. Kantornya di Jakarta.
Saya mau kalau jabatan seperti itu. Kalau setiap hari masuk, tidak mau saya. Karena saya banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi orang itu kan harus memilih gitu. Kalau dosen, dia harus telaten ada di kampus, membuat jurnal, ini dan sebagainya. Adik-adik sekalian, saya ini pernah ada di Markfield Institute of Higher Education, ya, belajar di sana di Inggris. Ada di Oxford University, Manchester University, Leicester University, Birmingham University. Jadi keliling. Saya ingin tahu kenapa sih orang-orang luar negeri kok hebat-hebat gitu keilmuannya. Ternyata ini keilmuan yang ia tekuni itu bukan hanya di kampus, praktek ke lapangan. Di Thailand juga ya, anak-anak mahasiswa, karena saya pernah studi belajar di Thailand, itu juga gitu. Jadi tidak hanya di dunia kampus yang ia tekuni, tapi di dunia lapangan seperti ini, sehingga mindsetnya itu berubah. Oh iya, akan tumbuh. Nah makanya nanti saya mohon kepada seluruh mahasiswa yang hadir ini, tolong buat tulisan tentang kampung SDGs. Apa yang sampean rekam selama kegiatan ini, tolong dibuatkan tulisan. Siap ya? Siap. Buat tulisan ya. Oke. Nanti biar dinilai oleh Ibu Dr. Bibin dan para dosen yang lain. Iya, Tugasnya ya. Siap. Dari mana kamu, Dok? dari Madura. Madura. Sampang, Pak. Soalnya rumah kaca ini tinggal separuh, maka bumi ini akan meledak. Wow. Kiamat dong, Pak. Nah, akan kiamat. Makanya gimana caranya? Harus tanam pohon, harus jaga lingkungan, jaga kebersihan, mengelola sampah dan lain sebagainya. Nah, saya berdoa ya, doakan saya. Saya lagi dipercaya dengan teman di Jakarta mengelola uang 10 miliar US dollar. Sekitar 7 triliun lebih. Ini informasi. Apa yang akan dilakukan, yang akan diproyeksikan dari uang ini? Satu ternyata dia ingin ada pabrik pengelolaan sampah, teknologi pengelolaan sampah di berbagai daerah. Karena ini untuk menghadapi tahun emas 2040, 2050, Indonesia emas yang harus ya ada yang 2045, ada yang 2050, pokoknya Indonesia emas supaya steril dan lingkungan Indonesia ini bagus, maka programnya itu adalah pengelolaan sampah. Yang kedua itu untuk pelabuhan atau kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi, ada pelabuhan, ada tol, ada kawasan ekonomi. Ini peruntukan dari uang. Dan yang ketiga ini adalah rumah sakit. Nah, ada sebagian kecil cuma smart city, Bu. Smart city. Jadi saya ini bisnis, Dok. Jadi saya ini bisnis, ya. Makanya saya supaya semangat kalian. Semangat. Jangan sampai tidak semangat ya. Siap, semangat banget, Bunda, Pak. Jadi saya katakan begini, kalau memotivasi anak-anak itu, ana 'inda dhanni 'abdi fi, kata Allah. Saya itu tergantung kepada dugaan hamba. Jadi tidak boleh sampean itu hidup tidak optimis, harus optimis. Kalau kalian itu galau, tidak optimis, hilangkan. Tidak boleh pesimis. Allah maulana malana maula, itu maulan siwal. Nah, hafal ya. Nah, hafal.
Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Nah ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Allah Allah malana maulan siwallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kullu ma nadaitu yahu, ketika kita memanggil Allah Allah, qala Allah itu Daud, qala ana ya abdi ana Allah, wahai hambaku saya ini Allah, mau minta apa? Nah itu ya, paham ya, semangat ya, semangat. Nah, ini bagian dari motivasi.